Setelah memperkenalkan seri M yaitu Poco M4 Pro dan Poco X4 Pro beberapa waktu lalu, kini Poco disebut-sebut sedang mempersiapkan perangkat baru dari Xiaomi seri Poco F4 series. Jelang perilisan perangkat baru Xiaomi ini, Poco F4 series lalu telah mengantongi sertifikat FCC. Dari kemunculannya ini terungkap sejumlah spesifikasi penting dari perangkat tersebut. Dilansir dari GSM Arena, Poco F4 series resmi mengantongi sertifikat FCC. Poco F4 membawa nomor model 22021211RG yang menggunakan pengisi daya cepat 67 Watt. Sedangkan Poco F4 Pro membawa nomor model 22011211G. Walaupun baru muncul di sertifikasi FCC, namun banyak yang berharap jika Poco F4 akan rilis dengan Snapdragon 5G terbaru di sektor chipset. Di sisi lain, Poco F4 Pro lebih tangguh dengan Dimensity 9000. Melihat seri sebelumnya seperti Poco F2 dan Poco F3 yang rilis dengan nama berbeda menjadi Redmi K30 dan Redmi K40. Banyak yang lalu menduga jika Poco F4 series nantinya akan hadir dengan nama yang berbeda seperti Redmi K50. Sebelumnya perangkat Poco F4 GT disebut-sebut akan segera diperkenalkan ke Indonesia usai mengantongi sertifikasi TKDN beberapa waktu yang lalu. Jika dilihat dari sertifikasinya, smartphone Poco F4 Pro baru-baru ini sudah mengantongi sertifikasi NBTC Thailand. Artinya smartphone Poco F4 series bisa dipastikan juga masuk pasar global. Beberapa spekulasi sebelumnya menunjukkan bahwa series Poco F4 akan terdiri dari model Poco F4, Poco F4 Pro, dan Poco F4 GT. Series Redmi K50 akan diluncurkan di pasar China terlebih dahulu, dan kemudian akan diluncurkan di Indonesia yang bakal mengganti namanya menjadi Poco F4. Mengaca pada sebelumnya ponsel Redmi K40 sudah rilis di China, ketika masuk Indonesia namanya menjadi Poco F3. Ketika masuk pasar Indonesia, Redmi K50 akan berganti nama menjadi Poco F4. Mengenai spesifikasinya, berikut ini akan kami paparkan terkait spesifikasi dan harga Xiaomi Redmi K50 atau kita sebut Poco F4. Dengan berbagai spesifikasi lengkap dan harganya, secara desain kami cukup terkejut dengan Poco F4 ini. Desain smartphone ini mengingatkan saya kepada HP Vivo 2 jutaan yang desainnya sangat mirip. Smartphone ini menggunakan material premium guys, sehingga permukaan terasa berbeda dipegang atau saat dilihat dari dekat. Poco F4 juga punya bodi yang tipis dan ringan, dengan dimensi 163x76x7,8 mm dengan berat 196 gram. Penggunaan dengan satu tangan tampaknya juga masih sangat nyaman. Beralih ke bagian layar, Poco F4 juga telah dimodali dengan teknologi layar yang terbilang cukup mumpuni. Ditambah layar AMOLED 6,6 inci dengan refresh rate 120 Hz yang maksimal untuk bermain game. Tidak ketinggalan pula, smartphone ini dibekali Corning Gorilla Glass 5 dan sidik jari di samping layar. Jika dibandingkan dengan Poco F3, justru HP Poco F4 tidak mengalami peningkatan yang signifikan daripada Poco F3. Selain memiliki tampilan modern dan menarik, tentu saja spesifikasi Poco F4 ini akan dibekali dengan berbagai komponen hardware serta sistem software yang sangat mumpuni di kelasnya. Di antaranya seperti penggunaan chipset dari Qualcomm, yakni series Qualcomm Snapdragon 870 dengan fabrikasi 7 nanometer. Jika Poco F4 masih memakai chipset Snapdragon 870, itu artinya tidak akan perbedaan yang signifikan dari pendahulunya. Tapi, berbicara soal Snapdragon 870, kami pribadi sudah cukup puas dengan chipset ini. Bersyukur Xiaomi tidak melakukan downgrade di Poco F4 series ini. Which is literally, chipset Snapdragon 870 mampu mengalahkan Dimensity 1100 dan Dimensity 1200 yang dipakai di smartphone Poco X3 GT dan Xiaomi 11T. Hanya saja, Snapdragon 870 kabarnya cuma kalah dengan chipset terbaru dari MediaTek, yakni MediaTek Dimensity 8100. Tak sampai di situ saja, smartphone kelas menengah Xiaomi ini turut serta dibekali RAM 8GB dan 12GB, yang dipastikan bakal mampu menjamin kecepatan performa multitasking. Bahkan untuk menjamin kebutuhan penyimpanan, Poco F4 juga telah menawarkan dua pilihan memori internal berkapasitas 128/256GB, yang mana dipastikan mampu menjadi ruang simpan secara ideal.
Sistem operasinya menjalankan Android 12 yang dilapisi dengan tampilan antarmuka MIUI 13 ciri khas Xiaomi. Bergerak ke sektor lain, kami di sini juga akan turut serta membahas bagian fitur lain dari spesifikasi Poco F4, yakni pada bagian kamera. Di antaranya ada triple kamera utama yang masing-masing memiliki ketajaman resolusi mulai 50 megapiksel, ultrawide 13 megapiksel, dan kamera gimmick makro sensor 5 megapiksel. Sayang beribu sayang, Xiaomi masih memakai lensa makro di HP flagshipnya. Seandainya Poco memakai kamera telefoto, pasti HP ini auto laris manis lagi. Hebatnya pada sektor kamera utama dari Xiaomi ini sudah dibekali oleh fitur perekaman video 4K pada 1080 piksel, dan juga sudah dibekali fitur stabilisasi IS. Di sisi lain, tak lupa juga bahwa Poco F4 turut dibekali oleh satu kamera depan 32 megapiksel. Sebagai fitur untuk menjamin kebutuhan selfie. Jadi sudah pasti Poco fans akan merasa puas dengan hasil foto kamera dari smartphone ini yang sangat berkualitas dan begitu berkesan. Sayangnya nih guys, smartphone ini tidak dibekali fitur kestabilan OIS. Sehingga ketika kalian menggunakan smartphone ini untuk rekam video, Anda merasakan guncangan karena tidak disediakan fitur OIS. Selanjutnya sektor konektivitas yang diusung oleh spesifikasi Poco F4. Tampaknya juga jadi salah satu sektor yang tak bisa ditinggalkan begitu saja. Kemudian untuk mendukung aktivitas lain, ada juga beberapa fitur koneksi jarak dekat, seperti Bluetooth 5.3, dual speaker stereo dari JBL, infrared blaster, vapor cooling chamber, USB Type-C, dan USB on the go. Sementara itu pada HP Android ini sudah tidak menyediakan lubang audio 3,5 mm sebagai lubang kabel headset. Baterai turut jadi pembahasan prioritas oleh saya sebagai salah satu sektor penting untuk menjamin kebutuhan akan daya dari spesifikasi Poco F4 itu sendiri. Sedangkan untuk kapasitas daya baterainya sendiri juga terbilang cukup besar hingga 4500 mAh dengan fitur baterai berupa pengisi daya cepat 67 Watt. Menyinggung harga Poco F4 terbaru sudah barang tentu menjadi topik yang membuat banyak orang penasaran. Menilik dari speknya, tampaknya memang smartphone ini dirancang untuk menyasar kelas menengah. Jika menelaah dari sekian banyak sumber, tampaknya belum ada konfirmasi resmi dari harga HP Poco terbaru series F4 ini. Akan tetapi tidak sedikit yang berspekulasi bahwa harga Poco F4 akan dibanderol pada kisaran rentang 4-5 jutaan untuk pasar China. Untuk pasar Indonesia, kemungkinan besar tidak akan berbeda jauh dari pasar China. Setidaknya pasar Indonesia akan mahal 300 ribuan ketimbang pasar China. Untuk spek seperti ini, sangat wajar jika dihargai 4 jutaan. Apalagi ini adalah brand Poco yang terkenal atas HP murah tapi speknya dewa. Di sisi lain, dengan kisaran prediksi harga tersebut tak menutup kemungkinan bahwa konsumen kelas menengah akan tergiur untuk membelinya. Berbicara soal perilisan HP ini, tampak menurut Presiden Xiaomi China, beliau mengatakan HP ini bisa rilis di China dulu pada 17 Maret 2022. Sayangnya belum ada info terbaru kapan HP Xiaomi ini akan masuk ke Indonesia. Jika benar-benar dipastikan masuk pasar tanah air, maka harga Poco F4 akan sedikit berbeda dari prediksi yang kami sebutkan. Oke, itu dia tadi pembahasan dari kami mengenai HP Poco terbaru, yakni Poco F4 5G. Jika ada pertanyaan tentang seputar HP ini, kalian bisa komen di kolom komentar ini. Kami usahakan membalas semua komentar dari kalian.